Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam pendidikan. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan keselamatan dan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Nah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang dinamika hidrosfer dan fenomena kehidupan. Saya menjelaskan tentang perairan lautnya. Dinamika hidrosfer dan fenomena kehidupan. Saya di sini mengambil materi yang menjelaskan perairan laut. Perairan laut. Laut adalah sekumpulan air yang sangat luas di permukaan bumi, yang memisahkan atau juga menghubungkan suatu benua atau pulau dengan benua atau pulau lainnya. Laut yang sangat luas disebut samudera. Dapat dikatakan bahwa laut merupakan bagian dari samudera. Umumnya, perairan air laut merupakan massa air asin dengan kadar garam yang cukup tinggi. Rata-rata kadar garam yang terkandung yaitu mencapai 3,45%. Laut memiliki sumber daya alam yang melimpah, dan hingga saat ini belum dapat dimanfaatkan atau dikelola secara maksimal. Nah, bumi kita memiliki 5 samudera, yaitu Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, Samudra India, Samudra Antartika, dan Samudra Arktik. Perlu kita ketahui juga bahwa lautan di bumi itu memiliki luas yaitu 361.000 km kubik persegi. Ini berarti lebih dari 70% luas permukaan bumi merupakan lautan dengan kedalaman rata-ratanya adalah 3.730 meter. Ilmu yang mempelajari laut atau lautan disebut oseanografi. Objek yang dipelajarinya adalah mengenai keadaan fisik airnya, gerakannya, kedalamannya, kualitas airnya, pasang naik, pasang surut, dan lain-lain. Wilayah laut juga dibagi menjadi beberapa zona. Yang pertama, zona pesisir. Pesisir adalah suatu wilayah yang lebih luas daripada pantai. Wilayahnya mencakup wilayah daratan yang masih mendapat pengaruh laut dan wilayah laut sejauh masih mendapat pengaruh dari darat. Menurut Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, batas wilayah pesisir ialah daerah yang masih dipengaruhi kegiatan bahari dan sejauh konsentrasi permukaan nelayan. Yang kedua yaitu pantai atau syara. Adalah kenampakan alam yang menjadi batas antara wilayah yang bersifat daratan dengan wilayah yang bersifat lautan. Kemudian yang terakhir yaitu garis pantai atau disebut juga shoreline. Adalah tempat pertemuan antara air laut dengan daratan. Garis pantai ini setiap saat berubah-ubah sesuai dengan perubahan pasang surut. Laut juga dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Yang pertama berdasarkan proses terjadinya, yang kedua berdasarkan letaknya, yang ketiga berdasarkan kedalamannya, yang keempat berdasarkan wilayah kekuasaan. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama menjelaskan berdasarkan proses terjadinya terlebih dahulu. Proses terjadinya laut dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu laut transgresi, laut ingresi, dan laut regresi. Laut transgresi adalah laut yang terbentuk karena naiknya permukaan air laut, sehingga mengakibatkan daratan tergenang. Proses ini menghasilkan laut dangkal seperti Laut Jawa dan Arafura. Penyebab naiknya permukaan air laut dikarenakan es mencair di akhir Pleistosen. Kedalaman laut ini hanya berkisar dari puluhan hingga ratusan meter saja. Dahulu laut ini ditutupi daratan luas dan menjadi jembatan migrasi hewan-hewan seperti kanguru dan Australia ke Papua. Setelah air laut naik, kanguru tidak bisa kembali ke Australia dan beradaptasi dengan lingkungan Papua. Nah, ini adalah contoh gambar dari laut transgresi. Laut transgresi ciri-cirinya adalah cenderung memiliki sedimentasi ke arah daratan. Itu jenis yang pertama. Kemudian jenis yang kedua adalah laut ingresi. Laut ingresi adalah laut yang terjadi karena adanya penurunan kerak samudera sehingga mengakibatkan kedalaman laut semakin dalam. Proses ini disebabkan oleh gaya tektonik dan fenomena yang muncul di antaranya palung, lubuk laut, dan basin. Contoh laut ingresi adalah Laut Banda yang merupakan laut terdalam di Indonesia. Kemudian jenis klasifikasi yang terakhir yaitu laut regresi. Laut regresi adalah laut yang semakin menyempit karena adanya akumulasi endapan material dari sungai yang bermuara ke sana. Contohnya adalah Laut Bering di dekat Arktik. Kemudian ada laut berdasarkan letaknya, yaitu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, laut tepi, laut pertengahan, laut pedalaman. Laut tepi sendiri adalah laut yang terletak di tepian benua yang seolah-olah terpisah dari lautan oleh daratan, pulau-pulau, dan semenanjung. Contohnya yaitu Laut Cina Selatan, Laut Jepang, dan Laut Bering. Kemudian yang kedua itu ada laut pertengahan. Laut pertengahan adalah laut yang terletak di antara benua-benua. Biasanya merupakan wilayah laut dalam.
Contohnya yaitu Laut Mediteran yang terletak di antara benua Eropa, Asia, dan Afrika. Kemudian yang terakhir yaitu adalah Laut Pedalaman. Laut Pedalaman adalah laut yang terletak di tengah-tengah benua atau hampir seluruhnya dikelilingi oleh daratan. Contohnya yaitu Laut Kaspia, Baltik, Laut Mati, dan Laut Hitam. Mungkin bisa dilihat di gambar tersebut, baik yang laut tepi atau laut pertengahan dan laut pedalaman. Yang laut tepi yaitu lautnya di tepi daratan, yang di pinggir-pinggir daratan tersebut. Kemudian yang laut pertengahan itu bisa dilihat itu lautnya berada di tengah-tengah daratan dan dikelilingi oleh benua Eropa, benua Afrika, dan benua Asia. Kemudian laut pedalaman itu bisa dilihat di contohnya itu di gambar, lautnya itu dikelilingi oleh daratan semua. Kemudian berdasarkan kedalamannya dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pertama zona litoral, zona neritik, zona batial, dan zona abisal. Zona litoral adalah wilayah laut yang pada saat terjadinya pasang naik tertutup oleh air laut, dan ketika air laut surut, wilayah ini menjadi kering. Zona ini sering disebut sebagai wilayah pasang surut. Kemudian yang kedua yaitu zona neritik. Zona neritik adalah wilayah laut mulai zona pasang surut sampai kedalaman 200 meter. Zona ini merupakan tempat terkonsentrasinya biota laut, terutama berbagai jenis ikan. Zona neritik sering disebut wilayah laut dangkal. Kemudian yang ketiga yaitu zona batial. Zona batial adalah wilayah laut yang merupakan lereng benua yang tenggelam di dasar samudera. Kedalaman zona ini berkisar di atas 200 meter sampai 2000 meter. Kemudian yang terakhir adalah zona abisal. Zona abisal adalah wilayah perairan laut yang memiliki kedalaman lebih dari 1.800 meter. Contohnya palung laut Banda yang mencapai kedalaman 7.440 meter dan palung laut Minandao yaitu mencapai 10.830 meter. Kemudian berdasarkan wilayah kekuasaan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu laut teritorial, laut zone ekonomi eksklusif yang bisa juga disebut Z, dan yang terakhir yaitu landas kontinen. Laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Batas laut teritorial ditarik dari garis dasar pantai pulau terluar ke arah laut bebas sejauh 12 mil laut. Jika lebar laut antara pantai dua negara kurang dari 24 mil, maka batas laut teritorial ditetapkan dengan cara membagi 2 jarak antara pantai dua negara yang bersangkutan. Perairan laut di luar batas 12 mil disebut laut lepas atau laut bebas. Kemudian yang kedua yaitu ada zona ekonomi eksklusif yang disebut juga Z. Z adalah wilayah perairan laut ekonomi suatu negara, tetapi berada di luar laut teritorial. Selebar 200 mil, laut ditarik dari garis dasar pantai pulau terluar ke arah laut bebas. Di dalam batas Z, negara yang bersangkutan memiliki prioritas untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam hayati dan non-hayati yang terdapat di permukaan, di dalam dan di dasar laut. Kemudian yang terakhir yaitu ada landasan kontinen. Adalah bagian dari benua yang terpendam oleh air laut. Wilayah ini merupakan zona neritik dengan kedalaman antara 130 sampai 200 meter. Batas landas kontinen diukur dari garis dasar ke arah laut dengan jarak paling jauh 200 mil laut. Jika terdapat 2 negara yang berdampingan pada batas landas kontinen, maka batas laut akan dibagi 2 sama jauh dari garis dasar masing-masing negara. Pada landas kontinen, suatu negara memiliki hak dan wewenang untuk memanfaatkan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, seperti ikan dan barang tambang. Kemudian laut juga dapat dilihat dari relief lautnya. Yang pertama ada dangkalan, lubuk laut, ambang laut, palung laut, dan gunung laut. Dangkalan, paparan atau landasan kontinen. Wilayah dasar laut yang dangkal masih termasuk bagian dari daratan pulau dan dapat menghubungkan suatu pulau dengan pulau yang lain. Dangkalan mempunyai kedalamannya yaitu rata-rata 200 meter, sehingga sinar matahari bisa sampai ke relief dasar laut ini dan memungkinkan tumbuhan laut untuk melakukan fotosintesis. Dangkalan memiliki lebar antara 0 sampai 1.200 km, dihitung dari garis pantai, dengan kemiringan 0 derajat sampai 1 derajat. Kemudian yang kedua yaitu palung laut. Palung laut atau dikenal dengan sebutan trog
adalah daerah sempit di dasar laut. Di dasar laut berbentuk seperti huruf V yang sangat curam dan dalam. Palung laut mempunyai kedalaman lebih dari 6.000 meter. Relief dasar laut ini terbentuk karena adanya gerak lipatan kulit bumi atau patahan di dasar laut. Berikut adalah contoh palung laut, yaitu palung laut Jawa atau di Laut Sunda itu, terus palung laut Puerto Rico, palung laut Mindanao, palung Mariana, palung Tonga Kermadec, palung Filipina, palung Kuril Kamchatka, palung Banda, palung Jepang, palung Solomon. Kemudian yang ketiga yaitu ada lubuk laut. Lubuk laut bisa juga disebut ledok laut atau basin. Lubuk laut merupakan cekungan besar di dasar laut dan berbentuk huruf U yang dalam. Contoh lubuk laut yang ada di dunia yaitu lubuk Banda, lubuk Karibia, lubuk laut Sangine, lubuk laut Sulu, lubuk laut Aru, lubuk laut Halmahera, dan lubuk laut Sulawesi. Kemudian yang keempat yaitu gunung laut. Gunung laut yaitu gunung yang terbentuk di dasar laut. Simon merupakan istilah lain dari gunung laut. Pembentukan relief dasar laut ini adalah akibat dari adanya aktivitas vulkanisme. Samudra Pasifik merupakan samudra dengan gunung laut terbanyak daripada dengan samudra lainnya. Kaki gunung laut terletak di dasar laut, sedangkan puncak gunungnya bisa di bawah permukaan laut ataupun muncul ke atas permukaan laut. Kemudian yang kelima yaitu ada ambang laut. Ambang laut atau drempel merupakan perbukitan di dasar laut yang berada di antara dua laut dalam sehingga memisahkan satu perairan dengan perairan yang lain. Contoh dari ambang laut adalah ambang laut Halmahera, ambang laut Sulu, ambang laut Aru, ambang laut Sulawesi, dan ambang laut Gibraltar di Laut Tengah. Nah, di sini juga ada gerak air laut. Saya akan menjelaskan tentang gerak air laut. Gerak air laut adalah massa zat yang mudah bergerak dari suatu tempat ke tempat lainnya. Banyak faktor yang mempengaruhi gerakan air laut seperti adanya angin, perbedaan kerapatan air, perbedaan kadar air. Kemudian gerak air laut dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama gelombang, arus laut, pasang surut. Saya akan menjelaskan gelombang terlebih dahulu. Gelombang laut dapat didefinisikan sebagai suatu proses turun naiknya molekul-molekul air laut membentuk puncak dan lembah. Secara umum, gerak gelombang laut terbentuk karena adanya pengaruh angin, terutama berhubungan dengan hal-hal berikut. Yang pertama kecepatan angin, yang kedua lamanya angin bertiup, yang ketiga fetch atau disebut juga sea waves dan swell. Yang keempat yaitu perbedaan kerapatan air laut dan udara, kemudian yang kelima kedalaman laut. Kemudian gelombang juga dapat dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama osilasi, yang kedua translasi, yang ketiga swell, yang keempat backswell, dan yang kelima endogenik. Osilasi merupakan gelombang berbutir-butir air laut yang berputar membentuk gerakan seperti lingkaran atau elips, sehingga terlihat puncak dan lembah gelombang. Pada saat gelombang memasuki wilayah pantai, gelombang menjadi lebih kecil sehingga tinggi gelombang bertambah, akhirnya berbentuklah pecahan gelombang. Kemudian translasi. Setelah terjadi pecahan gelombang, butir-butir air laut tidak lagi berputar turun naik membentuk puncak dan lembah gelombang, melainkan bergerak ke arah pantai. Gerak air ke arah pantai ini dinamakan gelombang translasi. Kemudian swell. Swell adalah kelanjutan dari gelombang translasi, yaitu berupa desakan massa air laut ke daratan pada saat memasuki wilayah pantai. Kemudian ada backswell. Backswell adalah proses kembalinya massa swell dari pantai ke wilayah laut. Kemudian terakhir yaitu ada endogenik. Aktivitas endogenik terjadi di dasar laut akibat adanya gunung api atau gempa tektonik dapat menyebabkan terjadinya gelombang pasang secara tiba-tiba dengan tinggi gelombang jauh lebih besar dibandingkan dalam keadaan normal. Gelombang pasang air laut semacam ini dinamakan tsunami. Kemudian yang kedua yaitu ada arus laut. Arus laut adalah gerakan massa air laut dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Gerakan massa air laut ini dapat secara mendatar berupa arus permukaan dan arus dasar, ataupun secara vertikal dari lapisan bawah ke atas ataupun sebaliknya. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya arus laut antara lain sebagai berikut. Yang pertama gerakan angin yang arahnya tetap sepanjang tahun. Yang kedua perbedaan tinggi permukaan air laut. Yang ketiga adanya perintangan pulau atau benua.
Dan yang terakhir, perbedaan suhu dan salinitas. Berdasarkan arus laut, di sini dijelaskan juga istilah-istilah air laut, yaitu di dalam sistem sirkulasi air laut, kita mengenal beberapa istilah yang berhubungan dengan proses dari karakter gerakan arus seperti yang pertama yaitu ada upwelling current, adalah naiknya peristiwa massa air dingin dari lapisan laut dalam ke lapisan permukaan karena adanya kekosongan massa di permukaan. Bisa dilihat ya, di gambar tersebut, yaitu ada upwelling, coastline, dan seafloor. Kemudian yang kedua yaitu ada downwelling. Downwelling adalah gerakan atau aliran air dari permukaan laut ke wilayah yang lebih dalam karena terjadinya penumpukan massa air di permukaan. Bisa dilihat juga di gambar, yaitu ada downwelling, coastline, ada bagian uwin, dan juga ada bagian seafloor. Kemudian yang ketiga itu ada arus panas. Arus panas adalah arus yang suhunya relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan suhu air laut yang dilaluinya. Kemudian yang terakhir yaitu ada arus dingin. Arus dingin adalah jenis arus laut yang suhunya relatif lebih dingin dibandingkan dengan suhu air yang dilaluinya. Yang ketiga yaitu ada pasang surut. Pasang naik dan pasang surut air laut merupakan fenomena gerakan air laut yang terjadi 2 kali setiap hari. Pada saat pasang naik, permukaan air laut mengalami kenaikan beberapa sentimeter dari keadaan normal. Sebaliknya, saat pasang surut, permukaan laut mengalami penurunan. Wilayah pantai yang menjadi kawasan peralihan antara pasang surut air laut dinamakan zona litoral. Penyebab utama dari gejala alami ini adalah adanya gaya tarik atau gravitasi bulan dan matahari terhadap bumi. Namun yang lebih terasa pengaruhnya adalah gravitasi bulan, karena jarak matahari dan bumi sangat jauh. Bisa dilihat di gambar PPT-nya itu. Kedekatan bumi dengan bulan dan kejauhan bumi dengan matahari. Nah, sebelumnya sudah menjelaskan tentang perairan lautnya, ya, tentang dinamika hidrosfernya. Dan sekarang menyebutkan manfaat perairan laut terhadap kehidupannya, yaitu yang pertama ada sebagai sumber mineral, sebagai daerah pertanian, sebagai daerah perikanan, laut sebagai alat perhubungan dan pengangkutan, laut sebagai sumber tenaga, laut sebagai tempat rekreasi atau pariwisata, dan laut sebagai pengatur iklim. Sebelumnya cukup sekian materi yang saya jelaskan. Materi yang telah saya sampaikan tersebut, bila ada kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.